Apa yang membuat Rhinotech DTF A3 berbeda dengan DTF A3 lainnya? Halo teman-teman semua, balik lagi di Rhinotalk. Di Rhinotalk kali ini tuh beda banget dibandingkan Rhinotalk sebelumnya, karena aku akan jawab pertanyaan dari teman-teman semua seputar mesin DTF dari Rhinotech. Tapi untuk menjawab pertanyaan itu, aku nggak sendirian. Aku udah ditemenin sama salah satu custom expert dari Rhino Indonesia, yaitu Ko Teddy. Hai Ko. Hai. Ko, jadi di Rhinotalk kali ini aku tuh kemarin udah buka sesi Q&A gitu tentang, jadi buat teman-teman yang masih ada pertanyaan atau ada yang kebingungan tentang mesin DTF kita nih, yang dari skala besar maupun yang DTF mini, dia tuh ada pertanyaan dan bisa dijawab langsung sama Ko Teddy nih. Ini udah aku rangkum dari @ari_pratono. Apa yang membuat Rhinotech DTF A3 berbeda dengan DTF A3 lainnya? Terus gimana sih sistem sirkulasi tintanya? Pastinya kalau untuk mesin di after sales sih. Oh oke. Jadi kalau misalnya teman-teman membeli produk kita ya Ko ya, terutama mesin, jadi kayak abis beli ada kerusakan atau kendala atau butuh bantuan info-info, ada kayak kurang apa bisa langsung ditanya ya Ko ya. Dan itu nggak, maksudnya nggak bermasalah karena udah beli sebulan, walaupun 2 bulan 3 bulan masih boleh calling ya Ko ya. Kalau untuk after sales itu kita bisa dibilang lifetime. Oh oke. Jadi anytime kalau customer butuh bantuan teknikal, entah itu proses pengerjaan ataupun proses maintenance mesin, ataupun nanti untuk servis lah ya, ya kita selalu ada kok. Kita menggunakan software Photoprint, itu adalah software umum untuk mesin printing pastinya. Jadi buat teman-teman yang baru mau belajar pun itu nggak akan kesulitan sih pastinya pakai software yang digunakan mesin Rhino. Dan untuk secara sirkulasi tinta, betul, sirkulasi tinta putih itu wajib untuk di mesin DTF. Kenapa kok wajib? Karena bisa dikatakan tinta putih pada mesin DTF ini sama seperti DTG ya, mau DTG atau DTF itu sama, tinta putihnya tinta pigmen, dan itu kalau nggak disirkulasi atau misalnya tintanya didiamkan begitu saja, itu akan lebih cepat mengental. Jadi itu yang membuat penghambatan ya Ko ya? Betul. Kalau udah kental, efeknya kemana? Salah satu mampet. Mampet itu bisa diselang, bisa di print head, dan bahkan bisa diinteng dari mesinnya juga. Gitu, makanya wajib adanya sirkulasi tinta. Sebenarnya nggak cuma sirkulasi, ada lagi namanya seker. Jadi kalau sirkulasi itu kan untuk saluran dari inteng ke selang-selang sampai ke head gitu ya. Nah kalau seker itu yang biasa buat inteng yang pengocoknya, itu juga perlu. Oke. Jadi memang itu tuh penting ya Ko ya? Sangat penting gitu. Oke. Ini ada pertanyaan kedua nih Ko, dari @mosaiktech. Suhu ruangan ketika beroperasi dan ketika mesin idle maksimal berapa ya? Oke, kalau kita bicara suhu ruangan, kenapa sih, mungkin teman-teman pernah dengar ya, atau mungkin pernah tahu kalau mesin printer itu wajib harus ada AC. Iya. Tujuannya satu, supaya untuk mesejukkan ruangan yang ada, ruangan tempat instalasi mesin. Gitu. Jangan sampai tempat itu ruangan yang ada mesinnya itu jadi panas. Gitu. Karena mesinnya sendiri sudah panas. Karena kan ketika mesin nyala ada heater dan lain-lain, itu bisa panas lah. Nah, kalau mesinnya udah kepanasan, itu berdampaknya lagi nanti kemana? Ke tinta. Lalu kalau untuk kondisi mesin idle ya, atau mesin standby gitu ya, kalau mesin standby sebenarnya gini, selama mesin itu nggak nyala, gitu ya, selama mesin itu nggak nyala atau nggak bekerja dan suhu ruangannya nggak panas, itu aman sebenarnya. Sepele sih, tapi memang harus lebih diperhatikan ya Ko ya. Next ada dari @dedi_anwar. Untuk maintenance sebelum dan sesudah print itu gimana Ko? Pastikan ketika kita mau jalan, nozzle itu terlihat bagus. Kita tes bagus, habis tes nozzle bagus baru kita print. Kalau misalnya nozzle kurang bagus, ya berarti kita lakukan namanya cleaning. Itu kita clean beberapa kali sampai nozzle bagus, habis itu kita print. Lalu kalau misalnya kayak sesudah pekerjaan, satu hari kerja, terus ketika kita mematikan mesin, biasanya itu kita tuangkan cairan cleaning solution
di bagian dampernya. Nanti kalau udah dituang secukupnya aja supaya ketika mesinnya mati dan kondisi headnya itu terendam dengan cara cleaning itu supaya nggak terlalu kering. Terus next ada dari ini aku nggak tahu nih cara bacanya, Shodin atau Shoden, pokoknya Shodin Syarif. Ini pakai XP 600 apa yang mana? Oke. Mungkin print head ya. Iya, print head. Print head yang dipakai di mesin DTF itu kita ada dua. Pertama DTF yang 60 cm, kita pakai Epson i3200. Iya. Sedangkan kalau untuk DTF yang A3 kita pakai XP 600. Nah, dua head ini kan berbeda. Iya. Yang menjadi perbedaan signifikan itu apa aja? Mungkin di luar pertanyaan tapi saya bantu jelasin. Pertama dari segi harga, investasi jauh. Itu pertama. Kedua dari secara hasil. Hasil XP 600 sama hasil i3200. i3200 otomatis akan lebih bagus. Warnanya benar-benar keluar ya? Lebih keluar, lebih nyala. Biasanya orang tanya XP 600 tuh bertahan berapa lama atau i3200 bertahan berapa lama gitu. Yang udah berjalan sih i3200 at least bisa bertahan 1 tahun sampai 1,5 tahun. Gitu ya. Sedangkan kalau untuk XP 600 mungkin sekitar 6 bulan untuk pergantiannya. Ya 6 bulan ini atau 1,5 tahun ini ya kembali lagi ke pemakaian sama maintenance dari user sendiri. Oke. Dari @teja kusuma, kalau misalnya 3 hari nggak ada cetak sablon, terus berpengaruh nggak sih sama mesinnya sendiri? Wah, pengaruh. Pengaruhnya gimana tuh? Mesinnya ngambek. Ngambek dalam istilah? Jadi istilahnya gini, mesin ini kayak pacar. Ya, kalau pacar 3 hari nggak dihubungin, artinya apa? Ngambek. Marah, ya kan? Sama dengan halnya mesin. Berasa nggak diperhatiin berarti dia ya kok ya? Wajib. Maka dari itu maintenance di mesin itu ada yang namanya maintenance harian juga. Walaupun mesin itu nggak kerja, si mesin itu harus ada treatmentnya juga. Entah itu kita caranya kalau di kita ya cleaning beberapa kali dan kita lakukan test print. Test print ini nggak usah sampai 1 meter, hanya beberapa senti, 5 sampai 10 cm cukup. Habis itu cleaning baru kita maintenance lagi. Walaupun nggak ada kerjaan, tapi itu yang tidak boleh dilupakan. Itu harus tetap dilakukan. Itu durasinya maksudnya memang nggak boleh misalnya 3 hari berturut-turut nggak diproses pekerjaan, nggak dihidupin lah, nggak ada proses produksi, atau misalnya kayak misalnya hari ini nih aku produksi nih kok, besok enggak, tapi besok produksi lagi itu gimana kok? Kalau misalnya kayak gitu? Kalau misalnya mungkin yang kalau saya jelaskan kalau untuk treatment itu setiap hari. Wajib setiap hari berarti ya? Wajib setiap hari. Jadi kalau misal sehari ini produksi, jalan. Oh besok nggak ada cetakan atau nggak ada produksi, otomatis kita treatment aja. Treatment aja. Gitu. Jadi nanti besoknya lagi mau produksi jalan. Kalau nggak produksi tetap treatment. Terus nih kok yang terakhir nih, ada dari Murtiale Yunus. Mau tanya nih kok, jika mengalami tinta putihnya ngedrop saat tes print tinta putih hasilnya bagus, tapi pada saat cetak 1-5 cm mengalami ngedrop, solusinya gimana ya kok? Terima kasih. Saya perhatikan itu pertama dari nozzle-nya dulu. Nozzle yang di awal itu pas pengecekan itu ya? Yes, gitu. Ketika nozzle-nya bagus, at least itu hasil print akan bagus. Cuma kalau misalnya pada saat ngeprint dia tiba-tiba ngedrop, ada kemungkinan itu pada sirkulasi tintanya itu tidak turun ke printnya secara maksimal. Entah di selangnya itu ada angin atau apa gitu kan. Biasanya yang dilakukan itu kayak kita ngeprint dulu sih, ngeprint sampai kayak yang mungkin bisa sampai 50 cm atau 60 cm untuk tes sampel itu ya kok ya? Betul, supaya apa? Supaya kita pastikan selang-selang itu tidak ada kayak kesumbat dengan angin. Tuh teman-teman, jadi masih sebenarnya banyak banget ya kok ya yang harus diperhatikan. Sebenarnya nggak hanya mesin GTF aja untuk maintenance ya kok ya. Betul, untuk menjaga semua mesin memang harus dilakukan maintenance dan treatment setiap hari agar si mesin itu umurnya lebih tahan lama, lebih langgeng ya kan kayak hubungan, dan juga stabilan hasil print dan cetaknya juga bagus ya kok ya. Nah itu dia semua pertanyaan yang udah aku rangkum di Q&A seputar mesin Rhenotec GTF, mau yang skala besar maupun yang kecil. Jadi nanti aku akan buka lagi sesi Q&A
tapi untuk di Rhinotalk selanjutnya. Jadi terima kasih Ko Teddy udah nemenin aku, udah ngejelasin ke teman-teman yang ada di rumah seputar mesin Rhinotech DTF. Sampai jumpa di Rhinotalk selanjutnya.